لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها العز والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعيا بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفضل القرآن فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin muslimat terkasih Allah, jamaah hari raya Idul Adha Mushola Al-Hidayah desa bertempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan bahkan ratusan juta umat Islam di seluruh pelosok bumi ini berkumpul di lapangan, di masjid, di musola, di langgar, surau, semuanya mengucapkan kalimat sama, yaitu takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tidak ada. Mereka mendahului kita menuju alam bapa dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahulunya. Ada suami yang sudah tidak sama dengan istrinya karena istrinya pun mendahulunya ke alam kubur, atau sebaliknya ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini.
karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul kerinduan untuk bersamanya, tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersamanya. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan sewaktu-waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, itu ada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. 3 tahun yang lalu, seandainya tidak terhalang oleh virus corona, jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah dengan pakaian yang sama, sebagai tanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya dan mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat biasa, mana orang yang terkenal, mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawaju, dan penuh tawadu dan khusyuk mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Kita doakan semoga yang sudah menunaikan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun berdoa semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Quran surat Hajj ayat 27. Artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhala kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkarinya kewajiban haji, maka ketahui bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Rasulullah pun menekankan akan pentingnya ibadah haji dalam sabdanya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqimus shalah wa iqiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, yang artinya agama Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Pertama, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, melaksanakan haji. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban, dan ini pun merupakan napak tilas perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak sematawayangnya Ismail alaihissalam. Allah menceritakan kisah ini dalam Quran surat As-Sabat ayat 102. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya batif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh saya melihat dalam mimpiku, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu. Ismail sebagai akar namanya mendengar. Ismail kemudian menjawab, ayah, lakukan segera perintah Allah, jangan tunda. Insya Allah engkau akan mendapat itu sebagai orang yang bersabar. Quran surat As-Sabat ayat 102. Allahu Akbar. Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua. Berangkatlah mereka berdua menuju ke Jabal Kurban di Mina. Sesampai di sana, Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya. Ismail berkata, ayah, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan mengamuk yang akhirnya menyakiti badan ayah. Ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi padanya. Insya Allah di hari kemudian kelak saya melayaninya. Saya akan menjadi pelayan baginya. Itulah pesan Ismail untuk ibunya. Sesaat air mata pun tumpah menyaksikan akan terjadi penyembelihan kepada sang anak yang ia cintai. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim kecuali mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan memanggal kepala anak sematawayangnya yang 80 tahun dinantikan, kemudian diberikan nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat pun menangis, memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan manusia
dan makhluk-makhluk yang ada di langit, kemudian menggantikannya dengan seekor kambing bebas. Ibrahim menarik pedangnya yang ternyata yang disembelih adalah leher seekor kambing bebas yang besar. Menyaksikan kejadian itu, Ismail hanya bisa berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu Ibrahim alaihissalam dan Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anaknya akan hilang, anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengar suara suaminya bersama anaknya mengumandangkan takbir, ia pun menangis terharu, sedih, bercampur bahagia sambil juga mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Dalam hal yang lain, Rasulullah pun mengecam, mengkritik pada kita yang punya banyak uang tapi nggak mau berkorban. Inilah sabdanya, man wajada sa'atan li'an yukhadiya falan yudahi fala yahdur musallana. Barang siapa mampu berkorban dan ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia menghadiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud hadis di atas, kita diberikan kejayaan, pada hakikatnya kita lagi dititipin rezeki oleh Allah. Oleh karena itu sewajarnya kalau kita berkorban yang dilaksanakan setiap tahunnya. Bagi yang mampu atau kaya namun tidak mau berkorban, Rasulullah mengecam, marah pada kita dengan konsekuensi kita dilarang sholat di masjid atau di musola manapun. Ini berarti kita bukan termasuk umatnya Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa kita bisa beli sepeda motor listrik dengan harga 4.500.000, bahkan lebih, motor, iPhone, mobil mewah, buat rumah mewah, sementara kita berhaji atau berkurban yang harganya cuma 3.600.000 atau 3,8 juta, tidak mau atau enggan melaksanakannya. Inilah yang disebut dengan manusia yang pelit, bakhil bin qaret. Jangan ditiru manusia-manusia seperti di atas. Pada hadirin jamaah yang ada di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan khutbah Idul Adha kali ini, menurut akal Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah, melebihi cinta kepada anaknya, cinta kepada keluarganya, dan cinta kepada segala-galanya. Oleh karena itu hari ini khatib mengajak, marilah kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah. Semoga dengan hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim, lahirlah Ibrahim baru di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Mari kita korbankan Ismail kita, karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk harta kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri.
Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail. Kita korbankan Ismail kita, dan kita penuhi perintah Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi min nafsihi wa sanna bi malaikatihi min nafsihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiyaka wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ammar baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimina wa 'adhib syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka muwahhidiyaka wa ansur man nasara ad-din wa ahdud man khadala muslimin wa dammir a'dad-din wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, terimalah seluruh amalan kami yang telah kami persembahkan sejak dulu sampai saat ini. Kami tidak tahu sekian banyak ibadah yang kami tunaikan, berapa yang telah Engkau terima. Namun kami yakin dan kuasa-Mu ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau Maha mendengar apa yang kami mohonkan, Engkau Maha mengetahui apa yang kami minta. Maka terimalah segala permohonan kami ya Allah, terimalah segala ibadah kami ya Allah. Jika ada di tempat ini atau dimanapun hamba-Mu ada yang masih berumur dengan dosa, maka mohon ampunilah segala dosanya. Jangan biarkan mereka berada di jalan kesesatan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, hapuskan segala kesalahan kami ya Allah, dan berikan kesempatan kepada kami untuk berubah lebih baik dalam pandangan-Mu sejak hari ini dalam kehidupan dan jiwanya. Jika saat ini ada yang telah mengalami kesulitan dalam hidupnya, dalam mahligai rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, maka mohon kuatkan batinnya, mudahkan segala urusannya, dan hilangkan segala kesulitannya ya Allah. Jika ada hamba-Mu saat ini yang sedang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat, sembuhkan penyakitnya
berjumpa dengan beliau kelak di yaumil akhir. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, satukan kami dalam keindahan dan cinta serta kebaikan ya arhamar rahimin. Jaga negeri kami, khususnya desa Batempat ini ya Allah, sejahterakan dan makmurkan rakyatnya, serta berikan taufik, hidayah, petunjuk pada para pemimpin yang mengelola negeri ini ya Allah, agar dapat mengerjakannya dengan adil dan bijaksana sesuai dengan petunjuk-Mu. Kami memohon, lindungilah, jagalah para ulama kami dan berikan kekuatan untuk mereka agar ikhlas dalam berdakwah karamu ya Rabbal Alamin. Allahumma fa'anna al-bala'a wal waba'a wal zalazila wa mihana wa su'al fitnata wa mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimin amatan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.